Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja pada hari ini kita akan melihat informasi terkait tentang SKB CPNS 2021, yaitu tentang SKB CPNS, yaitu aturan, bobot nilai, dan kisi-kisi materi ujian CET BKN. Nah teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari kompas.com. Ya. Rangkaian tes CPNS 2021 segera memasuki tahap ujian SKB bagi yang dinyatakan lolos SKD CPNS 2021. Apa saja materi ujian SKB? Berikut ini ulasan mengenai kisi-kisi SKB CPNS 2021 lengkap dengan aturan pelaksanaan tes SKB CPNS 2021. SKB adalah seleksi kompetensi bidang. Ketentuan mengenai SKB CPNS 2021 tertuang dalam Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021. Nah, teman-teman silahkan dicek, yaitu peraturan dalam Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021. Dijelaskan bahwa SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD CPNS 2021 berhak mengikuti SKB. Adapun SKB CPNS 2021 dilaksanakan menggunakan sistem CET yang dilaksanakan oleh BKN. Masih sama teman-teman seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu masih melakukan seleksi menggunakan komputer teman-teman. Dan insya Allah seleksi yang dilakukan ini penuh dengan transparan, ya, tidak ada manipulasi, ya. Kemudian kita akan lihat kisi-kisi ujian SKB CPNS 2021. Dalam Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2021 dijelaskan pula mengenai materi tes SKB 2021. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CET yang diselenggarakan oleh BKN. Sedangkan materi SKB untuk jabatan pelaksanaan yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Kemudian, selain materi SKB dengan sistem CET yang diselenggarakan oleh BKN, materi SKB dapat berupa. Nah, jadi ini ada tes juga, dan biasanya ini di kementerian, ya teman-teman, ya. Lebih condong kepada kementerian. Yang pertama ada psikotes. Yang kedua, tes potensi akademik. Kemudian yang ketiga, tes kemampuan bahasa asing ataupun TOEFL, ya. Kemudian tes kesehatan jiwa. Kemudian tes kesegaran jasmani atau tes kemantapan. Kemudian tes praktek kerja. Kemudian uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Kemudian wawancara dan atau tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, jadi ini dalam tes ini tidak include semua, ya teman-teman, ya. Tergantung dengan persyaratan dari jabatan masing-masing yang dilamar. Ya, kalau misalkan bagian sipir, Kementerian Bagian Sipir itu lebih condong kepada sertifikat, ya, sertifikat bisa jadi sertifikat bela diri, kemudian kalau dan kesegaran jasmani dan rohani. Nah, jadi disesuaikan teman-teman sesuai dengan jabatan. Jadi apa yang diminta, jadi itu yang dipersiapkan. Oke, selanjutnya SKB CPNS instansi pusat.
Nah, jadi kita akan lihat apa saja yang menjadi SKB CPNS instansi pusat. Nah, jadi pelaksanaan SKB pada instansi pusat menggunakan sistem chat yang diselenggarakan oleh BKN. Selain melaksanakan SKB dengan sistem chat, instansi pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling sedikit satu jenis atau bentuk tes lain setelah mendapatkan persetujuan menteri. Dalam hal ini, Menpan RB, jika instansi pusat melaksanakan SKB tambahan selain sistem chat berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan ada instansi pusat yang melaksanakan tes lain melalui komputer chat yang diselenggarakan oleh BKN, maka ada ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu SKB dengan sistem chat merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari nilai SKB secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, dalam hal terdapat jenis atau bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan sistem chat diberikan bobot paling tinggi 30% dari nilai SKB secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, dalam hal terdapat jenis atau bentuk tes berupa uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi diberikan bobot paling tinggi 20% dari nilai SKB secara keseluruhan. Nah, jadi ini ada 3 ketentuan. Yang pertama itu chat itu ada 50%, kemudian wawancara ada 30%, kemudian dari sertifikat itu ada 20%. Jadi itulah yang include dari keseluruhan ya, menjadi 100% dari nilai SKB, teman-teman. Kemudian kita akan lihat SKB CPNS instansi daerah. Nah, ini tentu akan berbeda ya. Dan mudah-mudahan sama seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, sama seperti tahun yang lalu itu tidak banyak ada penambahan seleksi ya. SKB-nya cukup dengan mengikuti chat BKN yang dari BKN melalui komputer. Dan kalau misalkan lulus ya lulus gitu. Ya, kita akan lihat. Adapun pelaksanaan SKB pada instansi daerah wajib menggunakan sistem chat yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, ini sama seperti tahun lalu. Jika pelaksanaan SKB terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus, instansi daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak satu jenis atau bentuk tes lain. SKB tambahan ini tidak merupakan tes wawancara. Nah, jadi kalau misalkan dalam ini untuk daerah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada tes SKB, ini ada jabatan yang ataupun bersifat teknis keahlian khusus. Jadi ini memang harus diikutkan ataupun diujian SKB kan dengan bentuk yang lain ataupun jenis lain, maka boleh. Nah, jadi satu jenis saja. Namun jangan wawancara. Nah, jadi itu yang diminta untuk daerah. Jadi nggak masuk ke wawancara dia. Jadi kalau wawancara itu masuk ke kementerian ya, ke bagian pusat. Tapi kalau misalkan daerah itu nggak masuk gitu. Jadi kalau misalkan mau nambah itu boleh. Namun jarang ya teman-teman ya, jarang kita temukan di daerah itu yang menambah jenis pelaksanaan SKB tambahan gitu ya untuk mendapatkan nilai. Oke, jika instansi daerah melaksanakan SKB tambahan selain sistem chat, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini ada ketentuannya. Yang pertama, SKB dengan sistem chat merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan. 60% teman-teman. Kemudian yang kedua, SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari SKB secara keseluruhan. Jadi dua aspek, karena ini yang diminta cuman nilai chat dengan satu jenis nilai tambahan. Ini bukan wawancara ya. Kemudian kita lihat lagi ketentuan pelaksanaan SKB CPNS 2021 apa saja. Dijelaskan dalam Menpan RB tersebut, SKB dengan sistem chat yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 90 menit. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Nah, ini dikasih keringanan ya teman-teman ya, khusus untuk penyandang disabilitas teman-teman. Disabilitas sensorik netra. Nah, jadi ini ada kekhususan ya teman-teman ya. Jadi dikasih keringanan. Jadi mungkin kalau dengan waktu yang 90 menit 100 soal mungkin ini agak sulit.
Jadi ditambah waktu lagi 30 menit lagi teman-teman. Ya, alhamdulillah. Sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus, selain kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB sama dengan seleksi pada kebutuhan umum. Nah, jadi beda teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu penyandang disabilitas, itu kita melamar di kebutuhan umum, ya, bukan di kebutuhan khusus, maka kita harus mengikuti aturan bahwasanya kita mengikuti ujian itu selama 90 menit, sama seperti orang yang ikut di kebutuhan umum. Nah, kalau misalkan khusus, itu dikhususkan bagi penyandang disabilitas, yaitu dikasih waktu 120 menit. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Ada spesialnya dia kalau misalkan kita itu masuk ke disabilitas gitu. Dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya teman-teman. Nah, waktu pelaksanaan SKB sama. Nah, jadi ini yang dikatakan sama ya. Sama dengan seleksi pada kebutuhan umum. Ini walaupun dia ini pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Karena dia melamarnya ini di kebutuhan umum, teman-teman. Kemudian, dalam hal penyandang disabilitas sensorik netra terdapat kendala teknis dan memerlukan pendamping, panitia dan instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung. Jadi ini bagaimanapun caranya ini akan dibuat mudah ya teman-teman ya. Dan semoga dimudahkan juga. Oke. Panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKB menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas. Oke teman-teman, jadi jelas ya. Jadi di sini dalam kita mengikuti SKB itu ada yang dari daerah, ada yang dari pusat, kemudian ada yang dari kementerian. Jadi itu disesuaikan. Jadi ada yang nanti mengikuti SKB itu ada jenis nilai tambahan. Ya, apa yang diminta di daerah, kalau misalkan di daerah apa yang diminta di daerah tersebut, kalau misalkan di pusat apa yang diminta di pusat, dan kalau misal kementerian apa yang diminta di kementerian. Dan biasanya yang melamar di kementerian itu lebih banyak nilai tambahannya, sampai wawancara, ada debat, ada berbagai macam ya teman-teman ya. Oke, jelas ya? Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.